Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Umat sedharma dimanapun berada, pertama-tama pada para tetua, sesepuh, para pemuka agama dan tokoh-tokoh adat yang saya hormati, rekan-rekan generasi muda, khususnya generasi muda Hindu yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan Utsawa Brahma Widya ini yang saya banggakan. Sebagai umat beragama yang tentunya memiliki serada dan bakti, pertama-tama marilah kita haturkan rasa angayu bahagia, puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Karena atas asung kertewara nugrahanya, kita bersama masih diberikan kesehatan dan keselamatan, sehingga saudara sekalian dapat menyaksikan video saya kali ini. Umat sedharma yang berbahagia, dalam video kali ini saya menyampaikan terima kasih kepada segenap panitia yang telah melaksanakan kegiatan Utsawa Brahma Widya ini, sehingga memberikan kesempatan kepada kami, khususnya generasi muda Hindu, untuk dapat mengekspresikan diri, menyampaikan gagasan-gagasan terkait dengan konsep ajaran Hindu yang dituangkan dalam sebuah Dharma Wacana, dan kita dapat untuk menjalankan swadharma sebagai seorang Brahmacari. Umat Hindu sedharma yang saya hormati, dalam video kali ini saya Imade Dita Adianta yang tergabung dalam Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Institut Pertanian Bogor, pada kesempatan yang berbahagia ini, atas keterpanggilan Dharma dan sebagai bentuk swadharma, maka izinkanlah saya untuk berbagi sekapur sirih berkaitan dengan Dharma, konsep ajaran Hindu yang harus kita yakini, penting untuk kita sadari. Konsep tersebut menjadi landasan dan dasar kerukunan umat beragama. Umat sedharma yang berbahagia, seperti yang saudara ketahui, dalam ajaran agama Hindu kita diajarkan terkait dengan konsep harmonisasi. Baik itu konsep harmonisasi antara manusia dengan Sang Pencipta, harmonisasi antara manusia dengan sesama manusia, dan harmonisasi antara manusia dengan alam dan lingkungan, yang dimana tiga konsep itu kita kenal dengan Trihita Karana. Dalam implementasi ajaran Trihita Karana itu sendiri, oleh para maharsi pada zamannya, melalui sabda oleh para dewa, diturunkanlah melalui upacara upakaryatnya, di mana dalam yatnya tersebut diusahakan untuk mencapai hubungan harmonis, harmonisasi antara manusia dengan Sang Pencipta, Ida Sang Hyang Widiwasa. Ada upacara yang bertujuan untuk menjaga harmonisasi antar sesama manusia, dan ada upacara untuk menjaga harmonisasi antara manusia dengan alam dan lingkungan sekitar. Namun di samping itu, implementasi dari ajaran Trihita Karana ini sendiri dalam diri manusia dapat kita lihat dalam karakter dan perilaku manusia itu sendiri, terkait dengan bagaimana tata cara pikir mereka, bagaimana pengelolaan pikiran yang senantiasa memikirkan hal-hal yang positif, memikirkan terkait dengan hal yang benar sesuai dengan ajaran Dharma. Bagaimana tata bicara seseorang, yang dimana tata bicara yang santun dan tidak menyinggung perasaan orang sehingga tidak menimbulkan konflik. Dan bagaimana tata cara perilaku, tindakan seseorang
dalam menjalani keseharian yang didasari atas susila dan tata etika dalam ajaran agama Hindu. Yang dimana 3 karakter tersebut, 3 perilaku tersebut kita kenal dengan istilah Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda sendiri memiliki arti 3 dasar perilaku manusia yang harus kita sucikan, yang harus kita sesuaikan dengan ajaran-ajaran Dharma. Yang dimana dalam Trikaya Parisuda itu terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah Manacika Parisuda, kemudian Wacika Parisuda, dan Kayika Parisuda. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, seperti apa yang umat sedharma ketahui terkait dengan konsep Trikaya Parisuda ini, di mana bagian yang pertama adalah Manacika Parisuda. Manacika berasal dari kata manah. Manah berarti pikiran. Manacika Parisuda berarti bagaimana kita mengelola pikiran, bagaimana kita mengatur pikiran, dan bagaimana kita mengontrol pikiran agar senantiasa memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan ajaran-ajaran Dharma, dan menghindari pikiran-pikiran yang picik. Manah atau pikiran itu adalah hal utama yang dimiliki oleh manusia, yang dimana tidak ada satu aturan apapun yang dapat membatasi pikiran manusia untuk dapat memikirkan hal-hal yang baik ataupun memikirkan hal-hal yang buruk. Tidak ada satu aturan pun yang dapat mengekang itu. Maka pikiran inilah yang menjadi hal utama untuk membentuk karakter diri manusia, untuk membentuk perilaku manusia yang berbudi luhur. Pikiran yang suci, pikiran yang jernih, dan pikiran yang tenang akan tercermin dalam diri manusia. Kesucian pikiran ini dicerminkan pada karakter diri manusia, karakter diri seseorang, dan bagaimana cara mereka berperilaku. Maka untuk memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik dengan karakter yang berbudi luhur, maka penting untuk kita bagaimana kita bisa mengontrol pikiran agar senantiasa memikirkan hal-hal yang positif. Maka vibrasi positif itu pun akan keluar dan memancar dari dalam diri kita. Pengendalian pikiran ini tentu dalam ajaran Hindu terdapat tata cara dan bagaimana untuk kita melatih pengendalian pikiran ini yang dapat kita laksanakan dengan cara melatih tapa brata yoga samadhi. Umat sedharma yang berbahagia, setelah kita paham tentang bagaimana menyucikan pikiran, maka selanjutnya adalah tentang bagaimana kita dapat untuk menyampaikan pikiran kita, menyampaikan gagasan apa yang terdapat dalam pikiran kita melalui ucapan dan kata-kata yang tepat sesuai situasi, yang benar sesuai dengan ajaran-ajaran Dharma. Yang dimana ini kita kenal dengan Wacika Parisuda. Wacika Parisuda adalah bagaimana kita bisa mengucapkan hal-hal yang baik, berucap dengan baik, mengontrol perilaku dan ucapan kita agar tidak menyakiti sesama. Karena dalam kitab Nitrisastra Sargah 5.3 disebutkan sebagai berikut. Wasita nimitante manemu laksmi. Berdasar atas perkataan dan ucapan, kita dapat mencapai kebahagiaan. Ini sangat penting saudara, di mana dengan kita dapat mengontrol perkataan kita, mengontrol ucapan kita, kata-kata kita, maka hal tersebut kemudian menjadi kebahagiaan untuk orang lain, senang untuk mereka terima, senang untuk mereka dengar. Maka secara tidak langsung vibrasi kesenangan itu pun akan menular kepada kita, dan kita akan merasakan kebahagiaan itu. Wasita nimitante pati kepangguh.
Atas dasar kata-kata kita dapat menemui kematian. Dengan kata-kata kita yang tidak kita kontrol dapat menyakiti dan membunuh karakter orang lain dan bahkan membunuh karakter diri kita sendiri. Wasitenimi tante manemuduh ke. Atas dasar perkataan. Karena perkataan dan ucapan yang tidak baik, yang tidak kita kontrol, kita akan mencapai kesengsaraan. Menemui kesengsaraan di mana ketika kita menyampaikan sesuatu, mengucapkan sesuatu, kata-kata yang terkesan menyakitkan bagi orang lain, tentu itu akan menjadi sakit untuk orang lain, menjadi duka untuk orang lain, dan tentu itu akan membuat kesengsaraan untuk kita sendiri. Wasitenimi tante manemu mihtre. Berdasarkan atas perkataan, karena ucapan yang baik, ucapan yang dapat kita kontrol, maka orang lain pun akan senang dan segan dengan kita. Maka dengan senang hati mereka akan menerima kita sebagai saudara, walaupun tidak sedarah. Umat sedharma yang berbahagia, perkataan sangat penting untuk kita maknai sebagai konsep yang penting dalam menjalani tatanan kehidupan sehari-hari. Ibarat seperti luka yang diakibatkan oleh pisau atau benda tajam lainnya. Seiring dengan berjalannya waktu mungkin itu akan memudar, tetapi tidak dengan luka yang diakibatkan oleh perkataan. Maka hal tersebut akan dikenang sampai kapanpun. Nah, maka dari itu marilah kita mulai sekarang belajar untuk mengontrol perkataan, mengontrol ucapan kita, sehingga kita mengucapkan hal-hal yang baik, tepat sesuai situasi, dan benar sesuai dengan ajaran Dharma, sehingga tidak menimbulkan adanya perselisihan, ketersinggungan antara umat atau antar umat beragama. Umat sedharma yang saya hormati, bagian Tri Kayu Parisude yang terakhir adalah Kaike Parisude. Kaike Parisude berarti perbuatan yang baik, perbuatan yang suci, perbuatan yang didasarkan atas ajaran Dharma, perbuatan yang didasarkan atas kebenaran. Penting bagi seseorang untuk dapat menjaga perbuatan dan perilakunya, baik dalam keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini menjadi penting untuk seseorang jaga dan seorang pikirkan sebelum bertindak, melakukan suatu tindakan, apakah hal tersebut benar atau salah. Karena hal ini menjadi cerminan dari karakter diri seseorang. Hindu mengajarkan kita terkait dengan bagaimana konsep berperilaku dan bertingkah laku yang baik. Dalam ajaran Hindu kita diajarkan dengan tata susila dan tata etika terkait dengan bagaimana kita memperlakukan diri kita, bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita memperlakukan sesama, dan bagaimana kita memperlakukan alam ini. Hal tersebut dengan jelas diatur dalam tata susila dan etika dalam ajaran Hindu. Maka Hindu mengajarkan kepada kita tidak semena-mena agar kita paham terkait dengan ajaran susila dan etika ini adalah untuk bagaimana perilaku kita dan tata cara kita dalam kehidupan bermasyarakat supaya tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Dharma. Sehingga melalui perilaku kita dapat menjadi kesejukan bagi orang di sekitar kita, bagi umat beragama lainnya. Kaike juga bukan hanya sebatas bagaimana kita mengontrol perilaku, tetapi bagaimana kita dapat memperlakukan orang lain sesuai porsi, dan bagaimana kita bisa memposisikan diri dalam masyarakat, bagaimana orang lain kita perlakukan dengan baik, layaknya bagaimana kita ingin diperlakukan dan dihormati.
yang dalam konsep Hindu juga diajarkan terkait dengan Tattwam Asi. Oleh karena itu, perilaku menjadi hal penting dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan antar sesama. Umat sedharma yang saya hormati dimanapun berada, Trikaya Parisuda sebagai salah satu konsep ajaran agama Hindu yang menekankan terkait dengan tata cara pikiran, bagaimana kita bisa berpikir yang jernih, berpikir yang suci, terkait dengan perkataan, begitu pula terkait dengan tingkah laku dan perbuatan yang baik dan didasarkan atas ajaran Dharma. Maka Trikaya Parisuda ini penting untuk kita sadari, maknai sebagai dasar untuk menjaga keharmonisan antar sesama dan antar umat beragama. Mungkin di tengah perbedaan yang ada, di tengah perbedaan adat, di tengah perbedaan budaya, dan bahkan di tengah perbedaan kepercayaan dan agama, seringkali kita jumpai ada perilaku oknum-oknum tertentu yang memikirkan, kemudian berucap baik secara langsung maupun melalui media sosial, dan bahkan bertingkah laku yang berujung pada penistaan agama. Jika hal tersebut terus kita perdebatkan terkait dengan mana agama yang lebih baik, mana kepercayaan yang lebih baik, mana budaya yang benar, maka ini tidak akan ada ujungnya. Lalu apa yang akan kita dapatkan, saudara? Hanyalah perselisihan dan perdebatan yang akan kita dapatkan. Maka penting untuk kita menjaga harmonisasi ini dengan bagaimana kita menahan diri untuk dapat mengontrol pikiran, sehingga pikiran untuk mengontrol ucapan. Bagaimana kita berucap baik secara langsung maupun di media sosial untuk tidak menyakiti atau menyinggung seseorang atau bahkan kelompok agama. Dan bagaimana tata cara kita berperilaku di kehidupan bermasyarakat yang heterogen seperti saat ini. Umat sedharma yang saya hormati, demikian kiranya yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Dalam kesempatan ini, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita bersama sebagai umat beragama, dapat memaknai Trikaya Parisuda sebagai dasar kerukunan baik sesama Hindu maupun antar umat beragama. Tanhana wong swasta anulus, begitu pula saya tidak sempurna, dan tentunya dalam penyampaian saya dalam video kali ini masih ada sesuatu hal yang kurang dan sesuatu hal yang tidak berkenan dalam hati saudara, maka izinkanlah saya untuk memohon maaf. Ngelungsur agung rene pengampura. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Semoga melalui penyampaian Dharma Wacana saya dapat bermanfaat bagi kita bersama, dapat menjadi pembelajaran untuk saya dan untuk kita semua, untuk dapat lebih meyakini dan menyadari terkait dengan konsep ajaran Hindu yang sangat bagus dan sangat baik untuk menjadi dasar kita menjalankan kehidupan bermasyarakat yang rukun antar sesama Hindu maupun antar sesama umat beragama. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Tiang sampaikan terima kasih pula kepada segenap panitia, dan Tiang mohonkan dalam video kali ini kepada para tetua dan para sesepuh, para pemuka-pemuka agama dan tokoh-tokoh adat Hindu di Bali, bahkan Hindu di Nusantara, untuk senantiasa dapat membimbing generasi muda Hindu untuk menyadarkan dan meyakinkan dengan penuh terkait dengan ajaran-ajaran agama Hindu, agar supaya pemikiran kita, tata cara bicara kita, dan tata cara perilaku kita tidak menyimpang dari ajaran-ajaran agama Hindu.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Titiang tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.